kita bakal ngobrol-ngobrol asik nih tentang dunia pendidikan. Nah, kali ini kita gak bakal sendiri, kita ada tamu dari calon pendidik di masa depan. Boleh kenalin background-nya gimana, Kak? Halo, kenalin aku Chandra Agustin. Background aku sekarang, aku sedang menempuh pendidikan di prodi PDSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo, aku Salwa Priska. Bersama kayak Kak Sandra tadi, aku juga sedang menempuh pendidikan di prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, langsung saja. Menurut Kak Chandra sebagai calon pendidik di masa depan, psikologi pendidikan itu bagaimana sih, dan mengapa kita sebagai calon pendidik itu harus tahu dan mengerti? Psikologi pendidikan sendiri itu sangat penting ya, apalagi bagi kita sebagai seorang calon pendidik ataupun calon guru. Karena psikologi pendidikan itu pada hakikatnya adalah ilmu yang membantu guru dalam mempelajari bagaimana siswa ini belajar, baik itu dari segi emosional, dari segi kognitif maupun dari segi sosialnya. Nah, peranan psikologi pendidikan ini juga maksudnya itu dalam pembelajaran itu juga dimasukkan aspek-aspek psikologi itu berperan untuk anak itu sendiri. Jadi kita tahu, oh anak ini tuh butuhnya ini. Jadi kita bisa memfasilitasi anak tersebut dengan fasilitas yang memadai dan fasilitas yang sesuai pastinya dengan karakter anak itu sendiri. Benar banget. Jadi itu peran guru itu sangat kompleks gitu ya, gak cuma jadi agen pembelajaran. Jadi guru itu bukan cuma pengajar aja ya, bisa jadi motivator, fasilitator, bahkan inspirator ya. Nah, seberapa penting sih psikologi pendidikan itu sebagai calon pendidik di masa depan? Penting banget sih, Kak. Apalagi guru kan gak cuma jadi agen pembelajaran, tapi peran guru itu sangat kompleks. Berarti jadi guru itu sangat ini ya, bukan jadi seorang pengajar doang, tapi juga motivator, fasilitator, bahkan jadi inspirator juga ya. Terima kasih. Tadi kan sudah konfirmasi bahwa guru itu jadi tauladan baik bagi siswanya, bisa juga jadi inspirator atau motivator. Nah, bagaimana sih kalau seorang guru ini gagal jadi tauladan baik bagi murid-muridnya? Nah, ini ada sedikit kasus yang akan kita ulik bareng-bareng. Ada seorang Guru berinisial ST yang mengajar mata pelajaran agama di salah satu SMP di Kecamatan Karanganyar, Grobogan, Jawa Tengah. Nekat merayu siswanya untuk berhubungan intim layaknya suami istri. Sebenarnya banget ya, 9 tahun terakhir ini, ST melatihankan siswanya tanpa diketahui orang lain saat korban masih duduk di bangku kelas 9 SMP. Nah, dari kasus ini, bagaimana sih pendapat Kak Syawla terhadap kasus di atas? Bagi saya sih ini sesuatu yang sangat contoh dari kegagalan seorang pendidik. Itu kan berdampak luas banget, mulai dari motivasi belajar, penurunan motivasi belajar, terus di Indonesia juga sering banget ya terjadi kasus pelecehan seksual, tapi di sini konteksnya seorang lelaki yang menjadi korbannya. Benar, ini sebenarnya ada kasus seperti ini, cuma memang mungkin kurang terlalu diekspos saja karena biasanya pihak yang dilecehkan atau korban yang dilecehkan itu kan perempuan. Tapi untuk apa ya? Mungkin penanganannya juga pasti harus juga mendapatkan penanganan yang sama, misalnya dia mendapatkan pendampingan, mendapatkan apa ya, arahan dari psikiater atau psikolog supaya dia tuh bisa memulihkan mentalnya. Apalagi ini lelaki juga misal jadi sosial itu dia pasti juga banyak mungkin nanti mendapat hinaan atau ejekan lah ya. Apa sih seperti itu aja merasa dilecehkan, padahal ini ya ini pelecehan, jadi tidak mengenal gender itu laki-laki ataupun perempuan. Dan harus ada sanksi yang tegas banget sih ini untuk si pelakunya. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Seorang
kebiasaan, peran keluarga juga. Jadi mungkin dari kasus ini saya hanya bisa mengharapkan dari pemerintah maupun sekolah itu bisa memberikan bimbingan kepada orang tua juga, maksudnya memberi sosialisasi pada orang tua untuk bisa lebih aware terhadap anaknya, apalagi anak-anak di usia ini tuh masih perlu pendampingan kan. Jadi kita tidak boleh langsung mengejudge bahwa wah ini siswanya nggak bener ini, ya nggak boleh. Jadi dari aspek lain dulu kita lihat, karena psikologi itu kan dipengaruhi, apalagi psikologi anak ya, itu dipengaruhi oleh banyak hal tadi yang sudah saya sebutkan. Untuk gurunya sendiri, nah untuk latar belakang dari kasus ini sendiri kan belum diketahui penyebab anak itu marah. Bisa jadi dia marah karena mungkin gurunya itu menyepelekan waktu di kelas, mungkin dia merasa terhina, jadi dia marah. Jadi semua itu masih awam lah ya. Oleh karena itu penyelesaiannya yaitu tadi keterlibatan antara pemerintah, antara sekolah dan guru pastinya, yang harus bisa memberikan pendampingan dan pengajaran terbaik bagi anak-anaknya. Mungkin juga faktor keluarga juga mendukung banget ya. Ya itu sudah pasti. Karena anak ini kan pasti di rumahnya juga, maksudnya hidup anak di sekolah sama di rumah itu kan lebih banyak di rumah. Jadi pengawasan orang tua juga itu perlu sekali. Oke, baik. Berarti kita refleksi dulu sedikit lah tentang kasus-kasus yang tadi telah kita bahas nih. Menurut Kak Saulan bagaimana ke depannya? Buat kedepannya ya baik tadi penting kan psikologi pendidikan itu, apalagi psikologi anak. Jadi kita sebagai guru harus bisa jadi fasilitator buat anak gitu. Jadi harus memperhatikan. Jadi tiap anak kan punya psikologi yang berbeda, apalagi mungkin di rumahnya dia juga punya masalah sendiri gitu. Kita harus lebih ngerti, jadi lebih aware ya. Satu lagi, kalau mau jadi guru harus siap mental. Karena apa? Anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi jangan baperan, jangan apa-apa cepat marah. Jadi sebelum ke psikologi anak pun, psikologi gurunya juga harus kuat. Harus punya taman ya. Harus kuat mental. Benar banget. Ya berarti guru tuh bukan cuma profesi ya. Guru tuh bisa jadi misi hidup, misi hidup menjadikan anak bangsa yang hebat gitu ya. Sudah pasti. Itu dia obrolan episode pada guru kita hari ini ya. Yuk jadi guru jangan cuma ngajarin tapi juga harus ngertiin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.